Baik, selamat pagi, siang, ataupun malam. Sebelumnya, perkenalkan kami, Danan dan juga Abiu, di sini ingin mempresentasikan mengenai tugas besar kami untuk memenuhi sistem digital dan mikroprosesor, yaitu sistem otomatik transfer mini atau ATS sederhana. Nah, jadi apa sih latar belakang kami memilih mem- membuat alat ini? Nah, jadi itu sistem ATS mini itu dibuat untuk bisa memonitor kondisi tegangan jika terjadi ada voltage drop ataupun tidak. Dan juga jika terjadi voltage drop, maka ia bisa mengalihkan daya secara otomatis melalui mikrokontroller dan relay sehingga memastikan bahwa beban itu tuh tetap memiliki daya supply. Jadi sehingga meskipun main supply-nya mati, ia masih tetap bisa berjalan. Contoh pengaplikasiannya di dunia nyata yaitu genset yang biasanya itu ada di rumah. Lalu untuk komponen yang kita gunakan itu pertama ada Arduino Uno, atau tentunya itu Arduino Uno itu sebagai otak dan juga sebagai microcontroller yang nantinya akan memberikan perintah kepada para komponen-komponen lain. Lalu ada relay. Relay ini digunakan untuk berfungsi untuk merubah merubah dari yang awalnya normally open menjadi normally close, yang merubah daya yang awalnya dari main supply ke supply cadangan. Lalu ada sensor voltage. Sensor voltage ini gunanya untuk mendeteksi tegangan agar bisa dibaca oleh Arduino. Lalu ada baterai 12 volt sebagai main supply, lalu ada baterai 9 volt sebagai backup supply, lalu ada LED merah dan hijau, di mana LED hijau itu sebagai penanda bahwa kami sedang menggunakan main supply, dan LED merah penanda kami sedang menggunakan backup supply. Lalu ada kipas DC sebagai aktuator atau beban untuk melihat perbedaan jika menggunakan main supply ataupun backup supply. Lalu ada saklar atau switch untuk merubah dari main supply ke backup supply. Lalu ada breadboard dan jumper. Adapun dilampirkan skematik rangkaian, bisa dilihat di sini komponen-komponen apa yang digunakan. Jadi logikanya itu ketika switch itu tidak disambungkan, tidak connect, maka sumber beban ini tuh beban kipas ini tuh akan menggunakan daya dari pipe cadangan. Adapun ketika switch ini dinyalakan, ia akan menggunakan daya dari main supply. Ini juga terjadi jika baterai 12 volt itu dicabut. Lalu di sini juga ada LED green dan juga LED merah yang digunakan untuk menunjukkan kondisi supply mana yang sedang digunakan. Lalu di sini juga ada monitor. Sebenarnya monitornya itu tidak digunakan, tetapi ini tuh hanya sebagai merepresentasikan saja serial monitor yang ada pada Arduino IDE. Lalu apa aja sih variabel input dan outputnya? Variabel inputnya itu ada kondisi power Arduino yang tentunya itu antara kita sedang sambung ke laptop ataupun tidak. Lalu ada saklar, kita sedang on atau off. Lalu ada baterai 12 volt, apakah dipasang atau tidak. Dan terakhir itu ada baterai 9 volt. Sama seperti baterai 12 volt, dipasang atau tidak. Lalu variabel outputnya itu ada red LED, green LED, serial monitor untuk menampilkan ketegangan dan status sistem, serta fan untuk menunjukkan kecepatan kipas. Oke, baik. Di sini kita akan melakukan demonstrasi sekilas buat ATS-nya di sini. Pertama-tama, ini ada Arduino-nya dan rangkaiannya. Rangkaiannya udah dipasang sesuai dengan skematik yang udah dijelaskan sebelumnya. Di sini kita pasang Arduino-nya ke sumber laptopnya. Tuh. Balik. Nah, jadi, buktinya kalau misalnya udah nyala tuh, dia bakalan ada lampu indikator di Arduino-nya ini bakal nyala dan rangkaiannya sudah berfungsi. Sebelumnya ini karena udah pernah dimasukin kodenya, udah pernah dikompil dan juga diupload, jadi udah langsung bekerja ya sistemnya selama ada supply-nya. Nah, di sini kita bisa melihat analisis pertama, kondisi saklarnya ini kan lagi off nih atau lagi open ya. Makanya si relay-nya ini tuh di voltage sensor yang ada di main supply-nya itu nggak bisa membaca tegangan yang ada dari
main supply. Akibatnya voltage sensor ini bakalan ngasih sinyal ke Arduino buat ngirim perintah ke relay buat pindah dari normally close ke normally open atau ke alternative source. Sini yang kita pakai 9 volt ya. Nah, indikatornya itu apa kalau ini lagi pakai 9 volt? Di sini kita bisa lihat ada lampu merah yang udah kita siapin juga sebagai output penunjuk kalau misalnya ini lagi pakai alternatif supply. Nah, sekarang kita coba buat pindahin ke main supply-nya ya. Nah, lampunya langsung berubah jadi ke hijau dan bisa dilihat sini berarti voltage sensornya ini bisa ngedeteksi sinyal yang ada sinyal tegangan dari main supply dikirimin ke Arduino-nya. Terus nanti Arduino-nya ngirim perintah buat kembali ke normally close. Nah, akhirnya ini bisa dilihat ya perbedaannya. Kecepatan ini bisa lebih berisik dan juga lebih kencang. Sedangkan ini coba kalau kita pindahin ke alternatif source lagi. Nah, ini lebih lambat anginnya secara kualitatifnya. Habisnya juga suaranya lebih nggak berisik kalau kita bandingin. Nah, yang menariknya di sini tuh kalau misalnya kita matiin cabut dari Arduino-nya ini ke supply-nya dan kondisi saklar itu masih close, maka di sini tuh masih bisa terhubung karena sifatnya relay itu normally close. Berarti tegangan dari baterai ini bisa langsung tetap dialirin lewat relay dan juga ke beban yang ada kalau misalnya normally close. Tapi kalau kita matiin, dia akan mati dan nggak bisa nge-switch ke normally open karena nggak ada perintah dari Arduino buat ngirim sinyal ke relay biar relaynya sebagai aktuator itu pindah ke normally opennya. Nah, makanya dia mati nih. Tapi kalau kita nyalain lagi, dia nyala. Seperti kecepatan maksimumnya di 12 volt. Nah, kita bisa lihat di sini, ini masih belum terhubung ya. Sekarang kita coba hubungin dulu si Arduino-nya ke laptop. Nah, terus kita ubah saklarnya posisinya ke off nih. Nah, dia nggak bisa baca serial monitornya. Kenapa serial monitornya nggak baca atau 00 volt ini? Karena dari serial monitor sendiri itu dia tuh cuman bisa baca tegangan yang dibaca oleh si voltage sensor. Sedangkan voltage sensornya sudah kita jelaskan sebelumnya, dia itu adanya di jalur main supply. Jadi dia nggak bisa deteksi tegangan yang ada di alternatif supply atau yang 9 volt. Nah, tapi ini tetap muter kan walaupun begitu. Nah, sekarang kita coba pindah ke main supply. Sini set udah nyala. Nah, sekarang kita bisa lihat kan, bisa terbaca di atas 10 volt, 10,6, 10 ya. Ada sedikit drop voltage dari 12 volt. Mungkin karena pemakaian, karena emang tegangannya turun atau emang ya mungkin ada beban tambahan resistif lah di sini. Jadi makanya tegangannya sekitar 10-an. Nah, bisa kita lihat juga di programnya di sini juga kan batas voltage-nya itu 10 dan karena masih di atas 10, maka dia masih pakai main supply. Nah, sebenarnya ini bisa diubah ke 9 volt, 5 volt atau berapa aja batas yang kita mau buat nentuin kapan dia harus pakai main supply atau alternatif supply. Tapi di sini kita bisa lihat juga ada RPM, tapi RPM ini nggak kebaca. Mungkin ini karena keterbatasan alat juga buat baca, di mana sini nggak ada decoder-encodernya gitu buat nentuin RPM dari fan-nya. Karena ini fan ya, fan murah lah. Cuman bisa buat kita sudah. Gitu, kalau kita matiin, kita cabut di sini Arduino-nya ya otomatis dia stop buat baca lagi. Soalnya dia nggak connect ke Arduino-nya, walaupun kipasnya udah langsung nyetor. Ya kira-kira Baik, adapun kesimpulan dari percobaan kami itu, kombinasi input antara Arduino saklar baterai 12 volt dan baterai 9 volt ini itu mempengaruhi keluaran kuantitatif berupa voltage pan dan juga voltage serial monitor. Lalu selain kuantitatif juga output kualitatif, baik itu ada di merah atau hijau yang menyala, dan juga kecepatan serta kebisingan kipas juga konsisten dengan kondisi logika dan perubahan tegangan. Lalu relay juga berhasil sebagai aktuator switching pemain dari main supply ke supply cadangan. Sensor tegangan juga mampu membaca nilai dengan akurasi baik, sehingga sistem dapat mengambil keputusan switching secara tepat sehingga oleh relay. Secara keseluruhan, sistem atas ini itu berhasil mengalihkan pusat daya secara otomatis dan memberikan indikator yang sesuai dengan kondisi aktual beban. Sekian video tugas besar dari kami. Terima kasih.